Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya teman-teman? Harapannya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya, amin. Alhamdulillah bisa share kegiatan lagi, tapi kali ini kita akan share kegiatan bersama anak-anak di hari libur. Nah, videonya kita diawali dengan beberes kamar dulu. Saya tidurnya pakai kelambu ya teman-teman, jadi di sini tuh banyak nyamuk dan rata-rata mereka tuh semua pada pakai kelambu. Sebenarnya waktu gadis itu nggak suka banget pakai kelambu ya, tuh nggak betah gitu perasaan. Jadi ya semenjak nikah dibawa ke tempat suami itu rata-rata sering pakai kelambu, jadi ya udah nyaman aja sampai sekarang gitu. Walaupun tuh pakai semprotan juga nyamuknya tuh masih banyak, dan mau pakai obat nyamuk juga ngeri banget karena ini rumahnya rumah kayu ya teman-teman. Jadi kita tuh tinggal di sini tuh belum lama ya, baru setahun, kurang lebih setahun. Sebelum pindah ke sini kita tuh ngisi rumahnya orang tua, apa sih, mertua ya, atau orang tua dari suami saya. Karena dua-duanya udah meninggal, rumah itu kosong, gak ada yang ngurus, jadi kita yang ngisi sementara dan yang mengurusnya. Tapi karena dari awal kita tuh pas dari awal menikah itu udah punya cita-cita ya, pengen punya lembaga sendiri, pengen punya pesantren. Karena waktu masih Abah ada, Pak suami juga pernah izin, pernah bilang ke Abah pengen punya pondok di Gunung Waringin ini. Abahnya langsung setuju, langsung senang banget gitu ngedenger cita-cita anaknya. Alhamdulillah langsung mengizinkan. Dan ketika kita udah ada sedikit rezeki ya buat bikin rumah di sini, karena prosesnya juga butuh lama. Karena ini tuh gunung banget ya, gunung kebon, banyak pohon-pohon tinggi dan harus ditebangi dulu. Dan harus diratakan dulu tanahnya, namanya ngala lemah ya. Cuma ini juga nggak pakai alat apa namanya, yang namanya bego ya atau apa gitu ya. Kita tuh cuma dipaculin aja gitu sama Pak suami sebisanya. Entah berapa lama tuh, lama banget lah untuk ngelama ini. Dan tahun kemarin tuh kita baru pindah ke sini. Ketika kita pindah tuh Abah tuh udah nggak keburu ngeliat kita pindah, udah keburu meninggal. Masya Allah, sedih banget gitu. Tapi ya semoga dengan kita pindah ke sini, kita punya anak-anak santri banyak yang ngaji di sini tuh, insya Allah pahalanya akan selalu mengalir untuk Abah. Dulu waktu di rumah dulu juga kita punya anak TPA ya, ada yang ngaji di rumah tuh Abah tuh seneng banget gitu ya, rumahnya rame, dia ngaji, ada yang ngaji terus di rumahnya. Apalagi ngeliat kalau yang sekarang tuh Masya Allah, tapi Abahnya udah nggak ada. Jadi pindah ke sini tuh kita tuh modal nekat ya, karena kalau kita nggak nekat pindah itu kayaknya kapan gitu. Alhamdulillah dengan bantuan gotong royong masyarakat kita tuh dibuatin kayak rumah dari papan seadanya. Alhamdulillah, jadi kita tuh nekat pindah. Sederhana nggak apa-apa, yang penting punya rumah sendiri ya teman-teman. Sebenarnya rumah yang rumah yang dulu yang kita tempatin tuh rumah yang besar dan nggak ada yang ngisi sampai sekarang. Banyak yang menyayangkan ya, kok udah ada rumah kosong dia nggak ada yang ngisi gitu, malah milih pindah ke gunung, ke kebun gitu. Yang apalagi daerah ini tuh dibilang keangker ya teman-teman, banyak yang takut tuh sama gunung ini, Gunung Waringin ini. Bismillah, kita yakin insya Allah suatu saat pasti rame ya. Apalagi kita kan niatnya mau bikin TPA, mau ngajarin anak-anak ngaji, pasti rame kan sama anak-anak gitu. Dan ternyata alhamdulillah setelah kita pindah ke sini tuh banyak yang seneng gitu, maksudnya yang dulu keeng gitu ya, keeng Sundanya mah keeng, terus kalau malam tuh gelap banget sampai orang tuh kalau lewat sini tuh ngebut ya motornya digas. Sekarang mah kan enak, udah ada lampu, terus kalau siang juga rame, malah tambah rame perasaan tuh karena jalan lintas dan depannya tuh sawah, kalau lagi nandur tuh rame. Cuma malam aja sih memang sepi karena jauh dari kampung dan tetangga ya, tapi kalau siang tuh rame alhamdulillah. Jadi alhamdulillah gunung yang mereka takutin dibilang angker sekarang tuh rame alhamdulillah. Dan memang pertama saya pindah ke sini tuh agak rada takut ya, sepi karena kan nggak punya tetangga, jauh banget ke tetangga, kiri kanan tuh nggak ada tetangga, jauh banget ke kampung. Tapi ya sudahlah gitu, nah, semua di tempat manapun pasti ada makhluk yang seperti itu, cuma kita masing-masing aja gitu ya teman-teman. Kita yakin pasti ada, cuma kita masing-masing aja insya Allah. Kalau kita nggak ngeganggu, dia juga nggak ngeganggu. Aduh mohon maaf ceritanya kok kepanjang banget ya, ini tiba-tiba udah beres aja beberesnya, Masya Allah alhamdulillah nih. Nah ini penampakan kamarnya, alhamdulillah udah beres teman-teman. Kamarnya seadanya banget ya, masih seadanya. Dan ini juga banyak barang-barang ya, karena lemarinya kurang gitu. Semoga nanti ada rezeki kita bisa beli lemari dan bisa lebih rapi lagi kamarnya. Dan itu juga temboknya belum diaci, papanya juga belum dicat, belum di apa-apa, masih ori banget. Tapi alhamdulillah tetap bersyukur karena rumah sendiri. Nah ini kegiatan anak-anak kalau di hari libur ya, mereka tuh lagi pikit, ada yang pikit bagian tengah,
ada yang pikir nyiram-nyiram halaman. Ini abinya bantu-bantu anak santri putra lagi nyapu-nyapu dan lagi bakar sampah juga. Alhamdulillah nih sekarang udah agak terang ya, ke jalan tuh udah enakan gitu karena musim kemarau ya, nggak banyak rumput yang tumbuh. Dulu tuh Masya Allah ya, serem banget sih, banyak rumput-rumput tinggi gitu, rawa-rawa, makanya orang bilangnya serem. Nah ini Alula tuh lagi ikut-ikut kakak-kakak bakar sampah di bawah. Jadi anak-anak yang beberes, uminya beres kamar, dan yang bagian masak-masak menyiapkan sarapan. Ini menunya tuh kita goreng ikan asin kering sama nyayur tumis, tadi tumis oncom campur toge. Ini anak-anak tuh lagi mau buat nasi goreng, katanya ada nasi sisa, sebesek lumayan. Nah ini sayurnya, seadanya ya, Masya Allah, alhamdulillah anak-anak juga suka. Nah ini yang santri putri, mereka lagi piket nyuci piring. Jadi kita habis makan tadi ada yang langsung cuci piring, dan ini kita lanjut beberes kamar anak putri. Maklum ya teman-teman, ini anak-anak SD sih, jadi nggak bisa beberes, harus dibantuin sama Umi. Kalau nggak dibantuin tuh mereka yang belum bisa rapi ya, masih acak-acakan atau bajunya sana sini nyelip, sampah juga di pojokan ada sampah, ya buku berceceran, Masya Allah pokoknya luar biasa. Tapi alhamdulillah masih kecil, mereka tuh udah ada niat, udah punya niat mulia ya, pengen mondok katanya, pengen pesantren. Semoga kalian tuh jadi santri yang istiqomah, punya ilmu yang barokah dan manfaat untuk dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Mereka ini masih deket-deket daerah sini, orang daerah sini gitu. Dulunya tuh anak-anak TPA, tapi ya pengen mondok. Makanya mereka tuh setiap pagi setelah sarapan itu pada nyusul orang tuanya sekolah. Nanti tapi pulang sekolah mereka balik lagi ke pondok. Jadi punya anaknya satu, tapi serasa punya anak banyak. Ya karena masih bocil-bocil sih, masih butuh bimbingan kita, apa-apa kita yang ngatur gitu. Tapi nggak apa-apa, suka gitu, maksudnya ya nggak keberatan kan, dari di pondoknya juga udah biasa sih ya ngurusin anak-anak kecil, anak-anak baru yang tukang nangis, yang segala macam. Tapi ketika punya santri kecil-kecil kayak gini ya udah biasa gitu menghadapin mereka semua. Ini yang paling kecil tadi tuh ada anak yang kelas 2 SD. Alhamdulillah nih kita udah beberes dan penampakan kamarnya. Tadi tuh yang ditutupin selimut itu bantal-bantal sama kasur ya teman-teman. Satu kamar ini ada 4 orang santri putri ya teman-teman. Nah ini siang harinya setelah beberes, setelah masak, setelah nyuci dan sebagainya, mereka sholat duha dan lanjut mengaji. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini dan udah dengerin curhatnya dan cerita dari Umi Alula. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.